sayur di sini? Emang ada apa? Kasih tahu. Menurut lu, belajar tentang polaritas politik ini bikin lu lebih paham tentang apa sih? Tugas ini bikin gue paham tentang polaritas yang ada di masyarakat. Kalau misalkan polaritas masyarakat itu ternyata bisa menghancurkan hubungan antar masyarakat. Gitu. Iya, Terus pelajaran apa yang lo dapat dari tugas ini? pelajaran yang gue dapet ya kita jangan gampang terprovokasi sama hal-hal yang belum tentu benar atau itu fakta atau apa, pokoknya kita cek dulu lah. Bagus juga jawabannya, tapi gue belum puas. Dan ini pertanyaan terakhir berikutnya. Seandainya kalau lu banyak masalah dan format tugas yang beda, apa yang ingin lu kaji dari tugas selama pelajaran praktis? Gue mau lebih fokus ke satu titik aja, karena sebelumnya gue ngerjain tugas ini itu kayak menurut gue masih terlalu umum dan masih banyak orang yang tahu tentang ini. Jadi setelah kalau misalkan gue dikasih kesempatan, gue mau bahas yang lebih detail lagi, yang mungkin bisa Bisa? ya takut gue begitu. Takut, kalian bisa biasa aja nggak sih? Lah, emang muka kita kayak gimana? Orang kita udah biasa ya? Iya. Pokoknya kalau gue dikasih waktu, nggak dikasih kesempatan buat balik ke masa lalu, gue pengen lebih ngedalamin ini. Udah gitu aja. Boleh, keren. Mau kemana? Udah mau keluar, males. Tapi lupa Tapi gue rasa jawaban dia udah memuaskan. Iya, gue juga setuju sama gue. Terus gimana? Kalau buat gue sih mungkin kita belum nemu jawaban yang terbaik aja mungkin. Interogasi yang lain mungkin ya? Boleh. Karena masalah kita benar-benar belum terpecahkan. Iya. Kayak ngapain kita nginterogasi orang? Kalau jawabannya ada tidak memberikan kita kepuasan gitu. Iya. Guys, bentar ya guys, ada telepon. Oh, ya, Gua keluar. silakan. Boleh. Gimana nih sih? Halo? Sebentar, gue pakai earphone dulu ya. Sorry. Halo? Ini lo virus bukan? Iya. Yang tadi interogasi temen gua kan? Maksud lo apa ya? Kayak gitu. Iya, kenapa? Hah? Maksudnya? Lo semester berapa sih lo? Lah, gue mau maba. Yaelah, sini ya gue tanya balik ke lo. Gimana sih perasaan lo saat ngerjain tugas-tugas Pak Iksan yang numpuk banget, apalagi yang harus mempublikasi artikel? Ya, normal kita sebagai mahasiswa ya harus beradaptasi lah dengan lingkungan yang baru. Ini gimana sih? Apaan sih? Masa kayak gitu doang jawabannya? Gue nggak puas ya. Lo udah interogasi temen gue. Lah, kenapa emangnya? Masalah lo interogasi temen lo? Ya gue pengen tahu aja jawaban lo yang bener. Coba sekarang kita nanti ketemu. Lo bisanya kapan? Lo bisa lawan aja. Sendiri ya, jangan bawa temen. Oke. Ya. Mana sih si virus? Lama banget. Lah, lo bawa temen lo? Kan gue bilang jangan bawa temen. Ya terserah kita. Emang urusannya apa kalau misalkan dia buat teman? Ya kan gue janjinya juga bawa temen. Ya kan sebelumnya tadi kita ngebahas 3 orang juga kan sebelum sama teman kamu tuh. Ya mana gue tahu, gue kan yang ngeliat lo pada. Tapi intinya di sini kita bertiga yang nggak puas sama jawaban temen lo tadi. Lo nggak puas kenapa sih? Emang lo nanya apa? Kita cuma nanya, apa sih pelajaran yang lo dapet selama lo belajar politik di Utirta ini? Banyak lah, namanya juga belajar pasti dapat banyak ilmu. Apa aja tuh, sebutin dong. Lo mau tahu pengalaman gue? Boleh. Jadi kalau gue tuh dulu orang yang awam banget ya soal politik. Cuman gue semenjak
belajar politik sama Pak Iksan, gue terbuka lebar gitu politiknya. Ya gak lebar-lebar banget sih, cuman jadi lebih ngerti aja. Kayak misalnya isu pemilu kemarin. Nah, pemilu itu gue lihat banyak banget kan kontroversinya. Dan semenjak gue belajar ilmu politik, gue jadi tahu akar permasalahannya tuh apa aja. Keren juga. Boleh. Terus tantangan lo selama belajar politik di sini apa aja? Ada sih, namanya juga kehidupan, pasti ada lika-likunya. Kalau gue ngerasa banget tata bahasa, penyampaian politik itu agak berat ya menurut gue. Kompleksitasnya itu harus gue kaji ulang biar gue bisa paham gitu loh. Kalau misalnya ilmu politik itu ngekaji apa aja. Nah, kalau lo semua kayak gimana? Apa sih tantangannya? Gue pengen tahu. Kalau dari gue sendiri, tantangan yang gue lewati itu, gue kan akamsi. Jadi gue kalau misalkan mau ke kampus ya gue harus pulang pergi naik motor dengan jarak kurang lebih 1 jam. Gue pernah ngalamin, gue udah sampai kampus sambil lewatin hujan, tiba-tiba bapak dosennya bilang saya nggak bisa masuk. Gimana perasaan kamu? Pasti sedih banget. Itu menjadi tantangan buat saya untuk bisa mengatur emosional saya. Setelah itu juga kayak betul tadi yang Anda bilang. Secara bahasa, kosakata yang beliau pilih itu terlalu tinggi menurut saya, sehingga saya harus bisa lebih memahami kembali apa yang beliau sampaikan. Gitu. Oh, kalau Kalau gue sendiri dari awal emang sebetulnya gue ngerasa terpaksa banget sama pembawaan beliau yang tiba-tiba marah, tiba-tiba baik. Tapi ya karena keterpaksaan itu lama-lama gue terbiasa dengan pembawaan dia seperti itu. Jadi ya udah gue kayak oke lah, gue bisa gitu maju bareng-bareng sama teman-teman gue untuk terus memahami ternyata Pak Iksan tuh kayak gini. Tapi gue sangat bersyukur karena dia kayak ngasih tugas terkait publikasi artikel ini ke media-media. Nah dari situ kayak gue ngerasa oh iya ya ternyata tugas ini kayak bagus lah untuk melatih cara komunikasi kita dengan media-media lain. Karena kan kita nih prodi ilmu komunikasi, ya berarti kita ya harus terarah komunikasinya. Apalagi dengan publikasi ini kita jadi memiliki banyak peluang untuk memiliki relasi-relasi di luar sana untuk melanjutkan sesuai dengan harapan kita setelah lulus nanti. Gitu aja sih. Kalau ada nggak? Tentu aja. Seperti yang tadi gue jelaskan, ada telepon kita berdua. Gue udah bilang kan, beberapa mahasiswa yang baru ketika mengalami tugas seperti itu yang butuh adaptasi secara singkat, pasti mereka akan namanya overheat, mereka kan atau mereka terlalu capean atau yang lain segalanya. Gue pernah di tahap itu juga, gue pernah di titik itu. Gue sampai sakit selama kurang lebih 1 minggu kan. Ya tapi dia gue harus berusaha. Karena bagaimanapun seorang mahasiswa harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Apalagi dengan ilmu dia gitu. Seperti penyampaian bahasa dia, seperti pergerakan atau aksi yang dia lakukan atau yang pernah dia pamerkan kepada para mahasiswanya sebagai dorongan ataupun pijakan, motivasi gitu. Gue ingin sekali mendengar beliau dalam penyampaiannya. Meskipun memang mungkin terkadang gue kadang letih dengan dia, gue kadang emosi dengan dia, dan gue kadang juga yang keinginan gue juga suka dengan pendapat dia yang penyampaiannya buat gue sendiri itu keren. Oh, terus lo mau nanya apa lagi? Terus kayak pesan dari lo untuk Pak Iksan dan teman-teman untuk kedepannya semester berikutnya apa? Pesan gue sih buat Pak Iksan pastinya sukses terus ya. Apalagi buat Pak Iksan yang udah bisa merubah anak-anak semester 1 yang bisa maju lebih dalam. Apalagi untuk semester 1 bisa nge-publish artikel itu udah keren banget. Lanjutkan di semester-semester berikutnya Pak. Menurut gue gitu sih. Kalau lo sendiri kesan buat Pak Iksan kayak gimana sih?
menurut gue pribadi kesan untuk Pak Iksan tuh kayak gila, itu dosen benar-benar gak bisa ditebak, keren parah. Kayak kalau misalkan gue selama belajar di komunitas ini, MK yang paling banyak kasih tugas itu kan dari MK politik. Terus gue merasa dengan adanya tugas itu gue lebih produktif, gue lebih banyak pengalaman, relasi, gue juga lebih akrab sama teman-teman karena kerja tugas bareng. Jadi kayak lebih terasa aja gitu feel gue kuliahnya. Oke. Lo ada? Ada kan? Ya pastinya kesan dan pesan untuk Pak Iksan ini, gue cuma cukup untuk mengatakan banyak-banyak terima kasih kepada beliau karena ya emang sesuai yang sama gue ucapin tadi, dia kayak bener-bener cocok nih karena walaupun kita semester 1 dia kayak bener-bener memberikan tugas secara sepenuhnya karena emang walaupun kita semester 1 ini emang belum cukup untuk beradaptasi dengan dunia politik, tapi dia benar-benar untuk ternyata di balik kerasnya tugas ini itu sengaja beliau kasih untuk membentuk karakter agar kita terbuka pikirannya di dunia politik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi kalau misalkan kita buta terhadap politik, itu kita benar-benar layak dikatakan bodoh. Karena mulai dari segi sosial, budaya, ekonomi, itu pasti akan mengacu kepada politik. Jadi politik benar-benar sangat penting sekali di dalam kehidupan kita semua. Lo ada pesan-pesannya? Mungkin pesan gue untuk pertama, gue nggak akan ingin minta maaf kepada dia tentang tugas-tugas yang selama ini diberikan, karena gue sebagai mahasiswa gue pasti merasa diri gue dengan capek pasti. Tapi satu sisi juga gue juga ingin berterima kasih karena dengan diri dia lah yang memberi tugas tersebut, dia membangun pribadi gue yang lebih baik, apalagi dalam bidang ilmu politik. Gue tahu sebagai seorang mahasiswa, meskipun gue pernah belajar politik, tapi gue merasa ternyata ilmu gue masih dalam timbang dia. Cuma jelas, kan dia dosen. Benar. Udah puas belum sama jawabannya? Puas. Puas. Lo sendiri sama jawaban kita? Ya, lumayan lah ya. Oh, udah. Udah, kenapa? Gimana? Gue mau ngasih satu pesan aja sih ke kalian. Apa tuh? Dengerin ya baik-baik. Oke. Enyap